Pak Dragon, silakan. Terima kasih pimpinan. Jadi yang pertama pimpinan, saran dari saya, kalau boleh kita Komisi 3 ini dengan tenaga ahli membuat draft atau kajian dulu, kita diskusi tentang nanti masukan-masukan kepada badan keahlian DPR. Artinya kita ini yang di Komisi 3 ini banyak pelaku-pelaku atau pendekar hukum yang sudah malang melintang, pengacara-pengacara yang top, kita hebat, ada polisi, ada jaksa. Tentu supaya KUHP ke depan ini agar lebih baik dan bagus sebagaimana yang kita harapkan, tentu ini saya kira bagian yang perlu nanti pimpinan mungkin kita lakukan untuk beri masukan. Pimpinan dan bapak-bapak dari tim badan ahli keahlian DPR, ini pengalaman Pak. Saya makanya tadi teman-teman sudah banyak cerita. Kita sepakat bahwa KUHP ini 43 tahun sudah memang tidak layak lagi. Kalau saya sependapat, tadi teman-teman katakan jangan direvisi, kalau boleh diganti aja, ya, karena memang banyak yang harus kita ganti Pak di dalam ini. Karena apa? Tujuan daripada penegakan hukum yang semestinya yang sudah memang kita akui adalah dalam rangka untuk mencari keadilan dan juga kemanfaatan dan juga satu kepastian. KUHP ini kita buat dalam rangka bagaimana supaya keadilan itu benar-benar dimiliki oleh rakyat. Di dalam praktek, contoh-contoh yang sudah kita alami selama ini, pihak polisi ini Pak Rekwanto, penyidik, di KUHP itu nggak diatur Pak. Kalau jaksa diatur 14 hari berkas dikirim kepada penuntut umum harus menentukan sikap. Kalau tidak, ya berarti lengkap. Begitu kita kembalikan kepada penyidik, nggak ada diatur berapa waktu lamanya, nggak balik-balik, bertahun-tahun Pak, bahkan sampai hilang itu barang itu, hilang, bukan ulang tahun, hilang, lenyap barang itu. Ini bukan barang baru lagi Pak, ya. Artinya ini juga seimbang, ya, supaya ada suatu kepastian, ya, ada ukuran. Penyidik pun berhati-hati, katakan kalau jaksa 2 minggu, ya penyidik harus 1 bulan, udah harus menentukan sikap. Kalau memang nggak cukup bukti ya SP3, ya ngapain kita bolak-balik. Apalagi juga kadang-kadang perkara-perkara yang kecil, pencurian sandal pun kadang-kadang bisa seperti itu, kan lucu, ya. Inilah Pak, ini banyak hal. Terus soal penahanan juga ini Pak, pendapat tadi teman-teman sudah memang mengkritisi, membuat masukan. Penahanan ini ya karena memang di KUHP penyidik menahan 40 hari, 20 hari, perpanjangan jaksa 40 hari, 60 hari. Padahal perkara kecil 362, tapi ini selalu diperpanjang, ya. Masa cuman nyuri barang bukti yang dicuri udah dapat, ya, saksi sudah ada, pemilik, ya mesti sampai 60 hari. Ini juga harus kita revisi Pak, harus berani kita, ya kalau boleh cuma 20 hari udah selesai, tok, ya, supaya prosesnya selesai. Demikian juga jaksa juga sama Pak, 30 hari diperpanjang lagi 60 hari lagi, sesuaikan 90 hari. Hanya mencuri sandal harus sampai mencapai prosesnya 6 bulan, ini sudah nggak adil Pak, ya. Belum lagi
perkara-perkara yang lain juga dengan kewenangan hakim melakukan penahanan. Oleh karena itu, Pak, soal ini perlulah kita ya perbaiki ini supaya memberi ya satu ketegasan juga mempercepat proses penanganan. Jadi kita bilang ajas proses yang gimana cepat biaya murah itu di mana? Sementara hanya gitu-gitu aja sudah memakan waktu lama. Ini banyak, Pak, ya. Ini yang harus betul-betul yang terus tadi pengacara juga udah dibilang di undang-undang wajib didampingi. Tapi pengacara cuman hanya mewajib mendampingi sampai ke depan pintu, selebihnya sudah nggak boleh. Ini juga di mana? Ini jadi tingkat pemeriksaan semua, Pak. Di kejaksaan juga begitu, ya. Di polisi juga begitu, apalagi di sebelah sana lagi. Ini perlu ini ketegasan, Pak, karena KUHP inilah hukum acara yang mengatur semua proses ya daripada pelaksanaan daripada hukum material kita ini. Jadi harus betul-betul, Pak, ini harus kita tegas, kita perbuat. Ganti rugi sependapat kita, Pak. Orang ditahan, dianiaya di mana ya berbulan-bulan 6 bulan. Tahu-tahu putusan tidak bersalah, bebas murni, ya. Tetapi apa yang dialami oleh si terdakwa ini, ya, tidak seimbang hanya memulihkan nama baik, ya, hanya memulihkan nama baik dia, tapi batin yang sudah tersiksa sekian lama, penderitaan dengan keluarga dengan macam-macam, di mana kita, Pak, ini rasa keadilannya di mana? Makanya ini menjadi sesuatu harus perlu kita cari solusinya, Pak. Kalau enggak jangan ditahan kalau memang ya, supaya jangan menimbulkan penderitaan yang begitu berkepanjangan. Kasihan ya, Pak. Ini, Pak, bukan hanya 1 2, dan memang ratusan ribuan kasus seperti itu, Pak, ya. Ini yang menjadi juga makanya harus betul-betul kita ulas ini KUHP ini, pasal demi pasal, mana yang kira nggak cocok lagi akan kita perbaiki, Pak. Ini baru yang terakhir, Pak, kalau dari saya menyangkut restoratif justice, ya, ini sangat menarik dan masyarakat pun ini kadang-kadang yang ditunggu, ya, sudah banyak, ya. Memang di undang-undang tadi dispersinya ada, tapi semua instansi juga, kejaksaan juga ada perjanya, ya. Nah, dari polisi juga ada perkapnya, Kapolri, dari menteri, dari kehakiman juga ada, bahkan juga pergub juga sekarang ada, Pak. Nah, yang menjadi persoalan sekarang ini, Pak, ini ya pelaksanaannya ini tidak semua, tidak serentak, ada diskriminasi, ada semacam suatu kok di sana ini bisa begini. Contoh, Pak, saya nggak sebut di lembaga mana. Sebetulnya kalau pelecehan seksual itu kan sudah kejahatan, apalagi bersetubuh. Tapi akibat karena dibayar dengan uang, ya, berdamai, uang besar, ini kok bisa dilakukan, ya, menjadi restoratif justice. Apakah memang itu? Maka kalau boleh melalui nanti KUHP ini, Pak, syarat-syarat apa yang boleh yang menjadi bagian daripada restoratif justice? Apa syaratnya? Ya, ancaman hukumannya berapa? Ya, perkara tindak pidana ringan. Kalau saya sependapat, Pak, kalau perkara tindak pidana ringan tipiring itu segera di restoratif justice baru benar. Banyak pasal-pasal kerjaan sampah sekarang ini, Pak, juga di penjara. Pasal 335, perbuatan tidak menyenangkan. Ini sebetulnya pasal kerjaan sampah ini, Pak. Ya, tapi karena ada permainan, ada tekanan, ada dorongan, ini pun ditahan. 335, ya, ya. Belum lagi dengan pencemaran nama baik dengan segala macam. Seharusnya ini kalau ini didorong untuk menjadi ya restoratif justice, minta maaf segala macam, itu yang benar, Pak. Atau ancaman hukuman yang ini banyak sudah penyimpangan restoratif justice ini, Pak. Karena apa? Beda versi jaksa, beda versi polisi. Nah, siapa sebenarnya
yang berwenang untuk melakukan restoratif justice ini. Ini juga harus tegas, Pak. Apakah semua tingkat daripada penegak hukum? Nah, kalau di Belanda, terus terang Pak, afdoning beten proses pelaksananya adalah jaksa, ya. Ya, kalau di penyelesaian perkara di luar pengadilan, kalau di Belanda. Nah, kalau polisi, saya kira tidak restoratif justice, mereka ada kewenangan SP3, ya, ya. Kalau di jaksa nggak ada, ya. Di kejaksaan itu nggak ada. Jadi ini juga harus perlu, ya, siapa yang berwenang, ya. Lalu syarat-syarat yang apa supaya ini tidak liar, Pak, tidak suka-suka daripada para penegak hukum, ya, membuat karena berdamai, ada kesepakatan daripada pelapor dan tersangka, ada deal-deal tertentu, ya ini bukan jadi tolok ukur, Pak. Ini. Jadi saya kira ini harus tegas sejauh mana syarat yang dibuat untuk menjadi restoratif justice dan siapa yang menjadi, ya, pelaksana daripada restoratif justice ini. Jadi saya kira di KUHP ini harus tegas, Pak, supaya dibuat nanti karena apa? Kita kan mengatur rakyat ini, Pak, masyarakat yang kita atur. Sementara masing-masing daripada aturan ini kan untuk ke dalam itu, Pak. Tidak mengikat itu keluar, ya, tapi itu sampai keluar dan itulah yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu sangat penting saya kira, Pak, dari badan keahlian juga ini dibuat aturannya supaya serentak menjaga tidak, ya, ada kecemburuan, ya, ada kecemburuan daripada pencari keadilan di masyarakat. Jadi ini, Pak, mungkin banyak hal yang bisa kami masih banyak lagi, Pak. Tak cukup ini kita bicara di sini, ya, menjelaskan ini. Karena memang Belanda ini membuat kita agak pusing sekarang ini, Pak. Karena juga perubahan daripada undang-undang juga, teknologi juga, tentu kita harus menyesuaikan. Sehingga supaya nanti KUHP ini harus sesempurna mungkin, ya, yang harus kita sajikan untuk menjadi karya daripada, kalau tadi dibilang revisi, saya nggak sependapat, Pak. Mendingan aja udahlah kita, ya, pergantian aja lah, bukan revisi lagi. Karena memang udah banyak, Pak, yang harus kita dilakukan perubahan-perubahan. Ini saya kira tambahan masukan, Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih, Pak Sinaga. Lanjutkan.